Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Inspirasi Fatima Azhara Channel. Dan di edisi kali ini aku nggak berada di studio rekaman aku ya guys, karena hari ini aku mau ajak kalian lihat salah satu aktivitas aku di dunia produksi fashion. Dan sekarang aku sedang berada di salah satu sudut ruangan aku, dimana di tempat ini jadi studio kedua aku guys untuk menghasilkan karya-karya di bidang fashion. Dan di sini aku juga melatih anak disabilitas untuk bisa berkarya bersama-sama di dunia fashion. Nah, aku mau kenalin kepada kalian, ini dia yang ada di samping aku, namanya Fitri guys. Ini dia ya, setiap hari aku latih. Dan hari ini aku mau kasih tahu kepada kalian, aku mau nunjukin salah satu aktivitas aku di live TikTok bersama dengan Fitri. Check it out. Oke teman-teman, ini aku pengen ngenalin sama teman-teman semuanya sedikit profil tentang si Fitri. Ya, jadi inilah salah satu aktivitas aku teman-teman ya, sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian selain aku menjadi seorang voice over talent, aku di sini juga punya aktivitas lain, yaitu pengembangan potensi diri disabilitas. Dulu aku pernah mengajari disabilitas, tapi itu polio ya. Emang aku udah sempet buka lowongan ini ke Dinsos, cuman belum berkembang sampai sekarang. Jadi aku ambil secara personal aja anak disabilitas yang emang mau berkarya. Dan di sini aku punya skill di bidang fashion teman-teman ya. Jadi aku training mereka sesuai dengan passionnya aku dan sesuai bakat yang aku miliki. Jadi cerita awalnya sampai Fitri berada di sini bisa belajar bareng-bareng sama aku. Jadi di tempat tinggal aku yang sebelumnya ada seorang ibu rumah tangga yang bekerja sama aku. Kemudian usut punya usut, beliau bercerita bahwa dia tuh punya seorang anak perempuan disabilitas, yaitu nggak bisa dengar dan nggak bisa bicara. Nah, anaknya ini minder teman-teman. Jadi dia tuh hampir nggak pernah keluar dari rumah. Dan aktivitasnya dia itu selama ini lebih banyak dipakai untuk berkutat dengan handphone gitu. Entah ya apa yang dia lihat, karena indera dia yang bisa dipakai kan cuman penglihatan ya. Jadi mata itulah yang akhirnya dia manfaatkan untuk belajar apapun gitu. Tapi waktu itu karena entah dia emang nggak sekolah yang pertama ya, dan karena memang faktor ekonomi juga sih, akhirnya dia emang benar-benar nggak pernah tersentuh pendidikan secara formal di sekolah gitu. Akhirnya dia membesar banyak di rumah, dan ibunya, bapaknya juga sibuk, setiap hari harus bekerja. Akhirnya Fitri ini menghabiskan sebagian besar waktunya itu di rumah untuk bermain handphone. Dan ketika ibunya cerita ke aku waktu itu, ya intinya miris lah dengan kondisi anaknya ya. Karena usia ibunya semakin bertambah, kemudian beliau nggak bisa memastikan sampai kapan beliau bisa mendampingi anaknya dengan kondisi anaknya yang hanya banyak diam diri di rumah, kemudian nggak ada skill apapun. Psikisnya dia itu kurang bagus itu teman-teman, mungkin karena emang jarang interaksi sama orang. Akhirnya dia itu kalau ketemu orang tuh minder duluan, sering diajak sama ibunya kayak pergi ke PKK, pergi ke pengajian kayak gitu. Dia tuh selalu nervous gitu, jadi bolak-balik ke kamar mandi. Jadi kayak ya ibaratnya kalau misalnya kita mau manggung, kadang kan kita kayak ada demam panggung gitu kan. Jadi dia tuh kayak semacam ada ketakutan tersendiri ketika dia harus berinteraksi dengan orang. Akhirnya ketika ibunya nyampein itu ya ke aku, akhirnya aku bilang, oke mak, coba kenalin dulu sama aku pengen kenalan dulu sama Fitri. Fitri maunya seperti apa, dia kira-kira mau nggak kalau misalnya aku ajarin keterampilan jahit, aku bilang kayak gitu. 1 tahun yang lalu akhirnya Fitri dibawa ke aku, dikenalin ke aku. Dari riwayatnya sempat pernah sih dia itu dipegang oleh salah satu yayasan untuk latihan jahit itu beberapa waktu. Jadi dasarnya aja gitu dia emang pernah belajar, cuman itu karena memang benar-benar singkat ya waktunya, akhirnya ya belum bisa sama sekali emang dia gitu. Waktu ketemu aku akhirnya ya ibaratnya aku harus mulai dari awal gitu kan ngelatih dia. Oke, pendekatan sedikit demi sedikit, slowly but sure. Akhirnya Fitri aku lihat dia tuh punya bakat sebenarnya. Cuman waktu itu mungkin karena memang nggak ada orang yang benar-benar mau mendampingi dia secara personal kali. Aku latih Fitri mulai dari awal, mulai dari jahitan yang lurus banget tuh teman-teman ya. Mulai dari mengenal mengaplikasikan mesin jahit sih waktu itu yang aku pakai. Jadi ada mesin yang memang
mesin jadul itu memang speednya itu agak pelan gitu ya. Jadi itu anak-anak yang baru bisa belajar untuk jahit. Ada juga mesin-mesin besar ini seperti tipikal ini udah high speed teman-teman. Jadi orang-orang yang baru belajar jahit akan mengalami kesulitan untuk mengontrol kecepatan mesinnya. Jadi waktu awal mula Fitri latihan jahit sama aku perkenalkan dia sama mesin kecil dulu, mesin jadul. Yang di situ akhirnya dia belajar untuk jahit lurus aja dulu. Jahit lurus itu nggak lurus, jadi belok gitu ya. Itu udah lama banget. Jadi sekali dia datang itu cuman belajar jahit lurus itu dulu. Terus dia datang lagi. Dalam 1 minggu itu dia belajar sama aku 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Soalnya belum selesai dia bawa pulang, dia selesaiin di rumah di hari Kamis, Jumat, Sabtu Minggu untuk mengisi waktu ya dia kerjain sesuai dengan moodnya dia di rumah dan sesuai dengan waktunya dia juga ya. Kalau dia ada waktu luang dia kerjain, kalau enggak hari Senin biasanya dia bawa lagi ke sini gitu. Alhamdulillah akhirnya mulai dari jahit lurus itu yang kemudian semakin hari semakin bertambah lagi skillnya dia. Akhirnya dia bisa mulai bikin yang lain-lain teman-teman. Banyak banget lah karyanya Fitri yang udah dia bikin selama 1 tahun bersama dengan aku ya. Diantaranya selain handicraft kayak gini, dia juga bikin produk-produk fashion juga. Aku udah mulai latih dia untuk pembuatan cadar kayak gini, kemudian kerudung. Alhamdulillah udah bisa. Jadi selain di sini aku memang kepengen memberdayakan disabilitas. Jadi aku ini emang punya usaha yang udah lama banget aku rintis ya teman-teman. Sejak tahun 2010 aku emang buka toko online untuk produk-produk fashion muslimah, dan kemudian sekarang aku juga merambah ke produk-produk untuk anak-anak. Jadi untuk produk-produk yang cowok itu aku punya brand Sultans, kemudian untuk yang perempuan, untuk yang muslimahnya aku ada brand namanya Zara Hijab, dan untuk produk-produk anak Baby Ratu. Nah ini baru sih produknya. Memproduksi produk-produk fashion ini kalau misalnya kita mau ya gampang aja sih, semua orang insya Allah bisa. Tapi sayangnya nggak semua orang mau. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku sendiri secara personal sebenarnya aku nggak ada basic sama sekali di bidang fashion ya teman-teman. Jadi aku nggak pernah yang secara khusus aku kayak masuk ke tempat kursusan yang memang mempelajari untuk produksi fashion kayak gini, aku nggak pernah. Jadi bidang yang aku tekuni secara bertahun-tahun itu di dunia entertainment, tapi karena suatu hal kemudian aku berbelok dan kemudian aku menekuni dunia fashion ini sebenarnya learning by doing. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini yang benar-benar memudahkan kita untuk bisa belajar ya. Jadi kita dari YouTube, kalau misalnya kita mau belajar apapun itu udah bisa kita pelajari dengan detail gitu. Jadi pertanyaannya, kita mau nggak? Itu aja sih. Nah ini ya contoh-contoh baju untuk anak yang saat ini sedang aku garap, dan insya Allah Fitri pun akan aku training untuk mengerjakan produk-produk seperti ini. Generally semuanya dari aku, untuk desain, kemudian penetapan bahan, untuk pembuatan mal baju kayak gitu-gitu aku udah ada tenaga sendiri yang memang spesialis untuk mengerjakan itu. Kemudian di sini Fitri, karena dia memang masih basic ya untuk pembuatan produk-produk yang seperti ini memang agak rumit juga sih teman-teman kalau memang belum terbiasa. Jadi untuk saat ini Fitri aku tugasin untuk membuat aksesorisnya. Ini teman-teman lucu banget kan. Jadi untuk baju-bajunya kayak gini nanti akan di styling sama headband kayak gini. Ada headband, kemudian ada ini ya karet rambut ya. Tapi karena produk fashion yang untuk baby ini memang aku khusus peruntukan untuk anak-anak yang usianya 3 bulan sampai maksimal 12 bulan. Jadi aku bikinnya tuh satu size aja, dan ini rencananya nanti akan aku packing dalam bentuk hampers teman-teman. Kalau misalnya kita mau jenguk ada teman kita baru lahiran kayak gitu, kadang kan kita kayak bingung ya, aduh mau kasih kado apa ya kayak gitu. Nah ini aku mau bikin sebuah produk yang memang nanti eksklusif banget. Karena ini kenapa sih aku kok terinspirasi dan kepikiran untuk bikin produk kayak gini. Ini lahir dari keresahan aku sendiri teman-teman. Jadi aku tuh sering ketika cari produk-produk baby yang berada di pasaran itu pasti baju anak tuh kayak heboh-heboh gitu loh, rame-rame gitulah motifnya ya. Nah ini aku bikin produk anak tapi eksklusif gitu. Jadi aku bikin dari bahan-bahan yang insya Allah nyaman ya, dari katun, kemudian dari bahan-bahan ya insya Allah yang menyerap keringat lah, yang simple, kelihatan eksklusif, dan
Ada macam-macam sih nanti jenisnya teman-teman. Jadi yang untuk hari-harian ada, itu aku akan main di bahan Airflow. Dan untuk katun Medina yang kayak gini, ini nanti aku pakai untuk series-series yang agak semi formal gitu, yang dipakai buat keluar. Nanti aku ada juga produk yang memang aku set dengan kerudungnya. Namanya anak kecil ya. Kadang kan dipakein kerudung tuh nggak langsung mau gitu kan teman-teman. Dia namanya anak masih kecil ya. Kadang gerah kan kalau dipakai kerudungnya panjang gitu. Ya kalau orang tua sih karena udah tahu hukumnya ya, gerah nggak gerah, panas dingin atau apapun kondisinya ya pakai aja. Kalau anak-anak kan nggak bisa ya. Biasanya langsung tarik kayak gitu. Makanya untuk menghindari itu dan untuk bisa melatih mereka nutup aurat juga, nanti aku akan bikin produk-produk kayak gini. Jadi semua produk-produknya akan diset dengan turban yang kayak gini teman-teman. Jadi semuanya nanti akan diset seperti ini, terus ditambah dengan gantungan kunci kayak gini sih nanti. Kita ada banyak motif ya teman-teman. Dan ini nanti akan kita packing dalam bentuk hampers semuanya gitu ya. Ya, semoga nanti dengan produk-produk Baby Ratu ini bisa menjadi warna terbaru di dunia perfessionan Indonesia, dan mudah-mudahan nanti bisa go internasional juga ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa proses yang kita jalani ketika kita tekun ya melakukannya itu dengan serius, dan kita mau melakukannya itu terus menerus dan konsisten, sabar, insya Allah akan membuahkan hasil. Jadi di sini ya sekali lagi, ternyata kata nggak bisa itu memang membunuh potensi kita ya, karena disabilitas yang dia punya keterbatasan untuk mendengar aja, ketika dia ternyata mau meluangkan waktunya dia mau mengolah kemauan dia untuk mempelajari sesuatu, ternyata dari hari ke hari skillnya dia semakin bertambah teman-teman. Dan di sini aku benar-benar belajar dari semangatnya Fitri ini ya. Alhamdulillah dengan konsistensi dia yang terus-menerus dia mau belajar, membuka hati dia, dan dia terus meluangkan waktunya dia untuk terus belajar ya, seperti inilah hasilnya. Dan aku berharapnya para disabilitas yang seperti ini akan terus mendapatkan ruang teman-teman. Alhamdulillah mulai dari jahit lurus sampai bikin handshop, kemudian akhirnya Fitri juga bisa bikin produk-produk tas dan tote bag seperti ini guys. Nah itulah sedikit cerita dari aku hari ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga lebih banyak lagi disabilitas yang terinspirasi sehingga mereka bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan karya. See you in the next story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Disabilitas adalah kondisi yang tidak boleh menghalangi seseorang untuk mengeksplorasi potensi kreatif mereka. Sebaliknya, kita perlu memberikan ruang bagi individu dengan disabilitas untuk berkarya, karena di dalam diri mereka terdapat potensi tersembunyi yang luar biasa. Ketika kita mengakui dan menghargai kontribusi mereka, kita tidak hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan bakat mereka, tetapi juga memperkaya dunia dengan perspektif yang unik dan inspiratif. Dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang mereka perlukan, kita bisa menciptakan masyarakat inklusif, yaitu lingkungan yang menerima, menghormati, dan melibatkan semua individu tanpa memandang perbedaan atau keberagaman mereka. Sehingga setiap orang, termasuk mereka dengan disabilitas, bisa menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dan memberikan kontribusi berharga bagi kemajuan dunia dengan karya-karya mereka.